Ya, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal imani rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan mempelajari sama-sama dan membahas sebuah ilmu yang sangat penting untuk kita bahas. Ilmu apa itu? Itu ilmu faraid. Bagaimana upaya menghidupkan hukum warisan dalam Islam. Faraid, ya ilmu waris, ilmu mawaris, nama-namanya itu. Ya. Pentingnya ilmu faraid, ikhwatal iman. Ilmu ini ilmu yang sangat mulia. Ilmu yang sangat mulia, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya. Bahkan salah satu ilmu, hatta angka-angkanya itu dijelaskan rinci oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi dalam masalah ini, karena ini masalah harta, ada dua ayat atau dua permasalahan. Masalah utang, ini masalah harta, masalah uang. Memang uang ini di mana bisa terjadi pertikaian antara saudara. Makanya ayat yang paling panjang, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, ya, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat di mushaf itu satu lembar dia. Satu halaman. Makanya satu lembar itu sehalaman. Beda sih. Satu lembar itu satu halaman, afwan. Satu halaman itu satu lembar itu 2 halaman. Bisa kita saking pentingnya pembahasan itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Itu masalah harta, masalah utang piutang. Satu halaman. Itu di surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian untuk mempelajari ilmu warisan, fokus di ayat 11, 12 sama ayat yang terakhir di surat An-Nisa. Ayat 11 sama 12, ada 3 ayat aja. Kalau mau membahas dan mempelajari ilmu faraid, itu ada 3 ayat saja. Ayat 11, ayat 12 sama ayat 176. 11, 12, 176. Ini 3 ayat ini itu mengkaji dan membahas yang sangat rinci. Angka-angkanya, setengahnya, sepertiganya, seperenamnya, 2/3-nya, 1/8, 1/4-nya. Itu dibahas ringkas, rinci oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini menunjukkan apa? Ilmu faraidnya sangat penting. Masalah harta. Untuk memudahkan kita akan baca dan mari kita sama-sama mengkaji bersama. Bagi yang sudah hafal, alhamdulillah, untuk menjelaskan secara rinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum. Ya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan, ya. Allah mewasiatkan atau memfardukan, mewajibkan kepada kalian, mensyariatkan kepada kalian, ayuhal walidain, ayul walidan, wahai bapak-bapak, wahai orang tua, fi auladikum, dalam masalah anak-anak kalian.
Masalah apa anak-anak di sini? Pembagian warisan untuk auladikum, anak-anak kalian, putra-putri kalian. Nah, coba antum lihat nanti di surat An-Nisa 11 ya. Surat yang ke berapa An-Nisa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Surat yang keempat. Surat yang keempat, juz yang keempat ayat yang 11. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, mensyariatkan, mewajibkan kepadamu, kepada kalian tentang fi auladikum, tentang anak-anak kalian dalam masalah pembagian warisan, ilmu faraid. 6. Kemudian yang pertama, lidzakari mithlu haddil unsayain. Lidzakari mithlu haddil unsayain. Li bagi, adzakari, lidzakari bagi anak laki-laki, mithlu seperti, sama dengan haddil unsayain, sama dengan bagian untuk dua anak perempuan. Kalau ilmu matematikanya itu 1L sama dengan 2P. Satu laki-laki sama dengan 2 untuk perempuan. Nah, itu teorinya. Kalau dalam bahasa bimanya, mone selembah, sibesa, secu. Sasaknya apa? Mama selembah. Mama belembah. Seninya? Mama belembah, Nina berbanding. Mama belembah, Nina berbanding. Satu lembah kan otomatis 2 depan belakang, satu berbanding atau suhu itu kan di atas satu. Satu laki-laki kayak 2 perempuan gitu. Dapat 100 laki-laki, otomatis perempuan bagi 2, 50. Nah, seperti itu. Lidzakari mithlu haddil unsayain. Lidzakari mithlu nasibil unsayain. Idza lam yakun hunaka warisun ghairu. Jikalau belum ada pewaris. Kemudian lanjut ayat. Lanjut. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Fa in kunna, maka jika kunna, ya, kunna di sini fa harfu at. Kunna fi'lun madhi nasikh mabni 'ala sukun. Litusni saja fi mahalli jazmin fi'lul syarti. Nun damir muttasil. Nunul inas. Kunna nun. Jikalau, ya, mereka, siapa di sini? Mereka anak perempuan. Jikalau mereka itu anak perempuan, nisaan, jikalau wanita tersebut itu anak perempuan tersebut, ya, kunna nisaan, jikalau mereka itu wanita, itu anak perempuan, fawqat nataini, jumlahnya di atas 2, lebih dari 2, fawqa. Falahunna, maka faul jawab di sini. Fa yang di sana
Fa in kunna, fa di sana fa harfu atif. Kunna di sini mahali jazm fi'il syarat. Fauqat nataini, ada dua wanita. Falahunna thulutsa ma tarak, maka bagi wanita tersebut, bagi anak-anak wanita yang lebih dari dua, lebih dari satu maksudnya, Siapa nama di atas dua, Ana Safitri binti jumlahnya lebih dari dua, Iya. lebih dari satu sih. yang duluan anu bapak ibu atau ibu bapak? Bapak ibu atau ibu bapak yang sering dibilang? Ibu lu. Ibu duluan ya. Falahunna thulutsa ma taraka, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Apa kata yang di sini? Bahayanya ini. Kemudian wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Ai wa in kanatil bintu wahidah. Jikalau ada satu anak, seorang saja. Kalau dia, berarti kalau lebih dari dua tadi kan 2/3. Nah sudah kita dapat ya. Berarti untuk anak perempuan yang lebih dari dua itu 2/3 dapat dari harta warisan. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Dan jikalau anak perempuan itu satu orang saja, ya, Berarti bah. Kalau falahan nisfu, maka baginya satu anak perempuan itu hanya mendapatkan apa? Mendapatkan Satu kali. setengah bagian dari harta warisan. berarti misalnya masih ada papunya berdua aja ya? Sama papunya bah ya? Papu cowok Iya. Oh kalau papu cewek lain lagi? lain lagi lah. Papu cewek dari mana lagi? Papu cewek dari bapak, papu cewek dari ibunya beda lagi nanti. Oh bukan papu Udin yang dapat berarti. Tapi papu Slim. Ya, papu dari berarti sudah kita dapat ya 2/3 untuk anak perempuan yang lebih dari dua. Kalau sendirian, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jikalau anak perempuan itu sendirian, maka baginya setengah. Wali abawaihi. Nah, ini sekarang ini. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu. Sudah berapa angka-angka yang Allah sebutkan? Sulusani an-nisfu. Ya.
besar. Wali abawaihi, dan bagi bapak ibunya, orang tuanya ini. Likulli wahidin minhuma, bagi setiap seorang dari mereka, berarti masing-masing mereka berdua, ibu dan bapak. Ibu dapat ini, ibu bapak dapat ini. Berapa? As-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. As-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dia akan mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan mayit jikalau mayit itu meninggalkan anak. 1/6 dia. Ibu 1/6, bapak 1/6. Fa illam yakun lahu waladun, maka jikalau mayit itu tidak mendapatkan anak, tidak memiliki anak, wa warisahu abawahu, maka yang akan mewarisinya adalah kedua orang tuanya. Cuman perbedaannya, fali ummihi thuluth, untuk ibunya 1/3. Sisanya bapaknya berarti. Asobah bapak. Istri jelas ada misalnya. Kalau hanya bapak sama ibu aja, meninggal nih anak muda, belum punya ini, belum punya itu. Ibu 1/3, bapak asobah. Masya Allah ya. Saudara tidak dapat karena ada bapak. Furu usul itu penting. Ada nanti usul, furu, ada zauj, ada zaujah, ada hawasi. Ya. Itu kalau tidak punya anak, ya. Kalau tidak punya anak yang meninggal itu, bapak ibunya yang mewarisi. Cuman perbedaannya, ibunya dapat 1/3. Agak banyak kan dia. Tapi kalau dia punya anak, dia dapat 1/6. Bapaknya 1/6, ibunya 1/6. Bapaknya 1/6, ibunya 1/6. Ya, harus hafal ayat ini. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak. Abang mau dimasakin ini? Enggak. Boleh. Masak kuah. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Iya, sekarang mau masakin. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Masing-masing 1/6. Bapak 1/6, ibu 1/6 kalau mayit itu meninggalkan anak. Ya. Beda nanti kalau anak. Banyak permasalahan dalam ini. Seorang laki-laki meninggal. Ini fokus dulu yang ahli warisnya ini. Ahli warisnya pertama yang disebut di sini adalah ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Ada belum istri, jangan bahas istri dulu karena belum ada pembahasan. Ada bapak, ada ibu. Itu uniknya bapak. Kalau tidak ada anak, bapak jadi asobah. Kalau ada anak jadi asobah, bapak dapat 1/6. Kalau ibu ada anak, kalau ibu nih khusus ibu ada anak 1/6, tidak ada anak 1/3. Itu ibu. Masya Allah ya. Kenapa bisa begitu? Karena ibu cewek tergantung. Tapi kalau bapak, dia tidak akan berubah, malahan bisa asobah dia. Asobah itu apa? Sisa. Karena selama yang kita pahami sisanya sedikit. Enggak. Sisa itu bisa banyak. Yang penting sudah Sisa itu kadang banyak, kadang enggak. Bah.
Yang si dia bilang berarti itu yang hibah yang hibah bisa di apa? Oke. Oke, lanjut dulu ini dah. Kita murojaah ayat ini dulu. Jangan bahas hibah dulu. Bahas warisan dulu. Fa'illam yakun lahu waladun, maka jikalau yang mayit itu meninggal dunia, ini surat An-Nisa ayat yang ke-11 ya. Jikalau dia tidak memiliki anak, si orang meninggal ini, mayat ini, dia meninggal tetapi tidak punya anak. Dia punya anak ya, ada dua kemungkinan. Tidak punya anak. Dua kemungkinan tidak punya anak apa? Satu? Anaknya meninggal. Hah? Anaknya sudah meninggal. Anaknya sudah meninggal. Dua? Dua, memang dia bohong. Memang dia mandul. Tiga? Memang belum nikah. Ya, ada tiga. Ya, pintar. Ada tiga kemungkinan. Orang yang tidak punya anak itu pertama, Cepat, Pak. dia mandul. Yang kedua, meninggal duluan. Yang ketiga, belum menikah. Yang kan masalah warisan ini kan masalah uang, berarti harus pembahasannya masalah orang yang punya apa? Orang punya uang lah, berharta. Kalau tidak punya uang, apa mau diwarisin? Maka yang mewarisinya adalah bapaknya. Fali ummihis tulus. Kemudian bagi ibunya sepertiga. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudusu. Maka jikalau yang meninggal itu ada saudara, baik saudara, saudari, maka ibunya sepertiga. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah ini ada faedah ayat ini. Jangan dong kena aja. Sana dan makannya dong. Mim ba'di wasiyati yusi biha audaini. Setelah wasiat yang dia wasiatkan dengan wasiat tersebut audain atau utang memang. Pertanyaannya sekarang, Oh iya ya, utang kecil. kenapa yang didahulukan wasiat? Gimana cara simpan? Kontrol S. Tulis. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Sudah. Setelah dia tulis aja, tidak usah nyimpan dulu. Tulis. Setelah dia berwasiat, seseorang meninggal itu setelah dia berwasiat. Ada faedah di sini. Ada faedah. Mana yang didahulukan? Utang apa wasiat? Tapi kenapa diakhiri di sini ayat? Untuk lebih perhatikan karena dia di akhir. Hah? Biasanya yang awal diperhatikan. Walah di akhir lah, karena udah banyak pembahasannya. Cek. Enggak. Katanya salah seorang guru, beliau menjelaskan tadi, yang dituntut duluan setelah meninggal orang itu utang. Kenapa di awal? Itu pertanyaan maksudnya. Pertanyaannya dulu. Kan yang dituntut dulu kan bukan wasiat. Wasiat kan sukarela. Nah, utang wajib. Kenapa diakhiri? Padahal yang dituntut duluan utang. Itu pertanyaannya maksudnya. Kenapa bisa begitu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasiat dulu pertama, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Karena seluruh orang hamba Allah yang datang nuntut itu utangnya bukan wasiatnya. Jadi karena tanpa disebut pun seandainya utang tetap akan dituntut. Sehingga
Ini menunjukkan jangan menyepelekan wasiat ini. Jangan disepelekan biar tidak dilupakan wasiat. Makanya ada sebuah pembahasan dalam masalah wasiat ini. Ada orang meninggal harta banyak. Utangnya sudah lunaslah, utang sedikit. Sebelum dibagikan, ya, sebelum dibagikan, ada pembahasannya nih. Yang sebelum dibagikan, uangnya banyaknya harta pengen. Sebelum dibagikan, usahakanlah sepertiga dari itu sebelum dibagikan. Sepertiga dari itu diwasiatkan untuk, walaupun tak dia wasiatkan itulah. Misalnya sepertiga uangnya, misalnya jangan ada uang banyaknya contoh ya. Jangan sampai lebih dari sepertiga gitulah maksudnya. Ya kasihlah misalnya 1 juta untuk masjid, 1 juta untuk anak yatim, 1 juta. Kalau ada orang yang mau ya 10, kalau banyak ya 25 juta pergi umrohin dia atas nama dia. Itu uang termasuk uang wasiat semua itu. Kita jadikan dia wasiat gitu. Saking jangan disepelekan masalah itu maksudnya. Maka didahulukan itu. 2 ini faedahnya. Paham maksud? Aba'ukum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui yang mana di antara mereka itu yang lebih dekat bagi kalian bermanfaat. Jangan pilih kasih maksudnya. Bet-beng wa anak julane. Amak bare kan wah tua apa ini? Misalnya bapak sudah apa? Bapak sudah tua. Untuk apa sih uang? Nah, contoh, anak ini masih ini jangan sampai. Jangan disepelekan karena apa? Anak masa depan masih panjang. Karena Allah yang lebih tahu mana untuk dunia akhirat. Bisa jadi nanti bapak untuk pakai apa? Bayar utangnya mungkin, atau bisa jadi untuk pergi umroh. Faridatan minallah. Ini semua ketetapan itu ketetapan dan fardu dan wajib itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah alim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat yang 11 ini Mana kali? Kali Enggak, kakak mau tulis X. satu kali Pakai X. X. Berarti dalam masalah ayat ini sudah ada berapa yang disebut? Ada kaidah 1 lembah 2 su'u tadi itu. Berarti lidzakari mislu hadzal unsayain ya. Kemudian 2/3 untuk putri yang lebih dari 2. Setengah untuk putri yang cewek. 1/6 untuk orang tua kalau ada anak. Masing-masing 1/6. Kemudian 1/3 untuk ibu kalau tidak ada anak. Bapaknya yang mewarisi. Di mana Abah taruh tahu yang Abah beli kemarin? Tahu yang Abah beli kemarin? Cabai. Tahu. Tahu apa? Saus itu. Yang sama saus itu. Sudah yang taruh kemarin sore itu udah tahu. Tahu apa Tahu yang ada sausnya. Oh, di bawah. Paling atas, di bawah paling atas. Ayo hangatin itu. Kemudian ayat yang ke-12. Bisa? Bukan. Berarti putra putri, bapak ibu. Sekarang ayat yang ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad.
Dan bagi kalian wahai para suami, nah ini suami istri sekarang nih. Nisfu ma taraka azwajukum. Setengah dari apa yang ditinggal oleh istri kalian. Setengah dari harta warisan istri. Istri meninggal, illam yakul lahunna walad. Jikalau mereka tidak memiliki anak, suami dapat setengah. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Abi. Udah berapa Jauhin kali ini, kau kayak jauhin ini. gitu? Jauhin ya. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Jikalau mereka istri-istri kalian itu memiliki anak, maka bagi kalian wahai suami 1/4 dari apa yang mereka tinggalkan. 1/4 dari apa yang mereka tinggalkan. Min ba'di wasiyati yusina biha audain. Setelah sambil juga Umar ngatin yang ada di luar. Ba'da zuhri ana. Lakin ana akulu qabla dhuhr. Hah? Setengah 12 dari ini mah. Sekat bempa waktunya. Tidak mau bawa yang plastikan. Anu indah. Anda di Sanawiyah. Mana dia? Oh. Min ba'di wasiyati yusina biha audain. Setelah wasiat yang mereka wasiatkan dengan wasiat tersebut. Audain atau utang mereka. Setelah utang atau setelah wasiat. Itu ambil 1/4. Kalau ada anak. Istrimu. Ambil setengah kalau tidak ada anak. Itu adalah bagian bagi suami. Yang ditinggal mati oleh istri. Ayat 12. Lanjut. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Walahunna sekarang istri sekarang. Dan bagi mereka istri-istri kalian itu ar-rubu'u ada 1/4 mimma taraktum dari apa yang kalian tinggalkan wahai suami. Kalau kalian suami meninggal, maka ada 1/4 untuk istri kalian tersebut, mereka tersebut. Illam yakul lakum walad. Jikalau kalian tidak punya anak, untuk istri kalian itu ada 1/4. Fa in kana lakum walad, jikalau bagi kalian itu ada anak kalian wahai suami yang meninggal, falahunna thumun mimma taraktum. Maka bagi istri kalian itu mereka, istri-istri itu dapat 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan. Harta warisan itu. Udah ditambah. Boleh. Terus ada ya? Habisnya. Banyak. Oh ya. Video aja. Min ba'di wasiyati tusuna biha audain. Tapi ingat, setelah wasiat yang kalian wasiatkan dengan wasiat tersebut atau utang kalian, bayar itu dulu. Baru bagi harta warisan, baru bagi faraid. Nah itu masalah suami istri. Singkatnya suami istri, kalau suami dapat setengah, jikalau meninggal istri tidak ada anak. Ini banyak masalahnya. Permasalahan contoh, seorang suami menikah sama janda. Menikah sama janda yang punya anak satu. Janda ini kaya, meninggallah dia. Tapi belum dia punya anak. Oh iya. Belum punya anak bersamanya. Tetap dia terhitung
dia punya anak karena dia bawa anak dari suami, mantan suami atau suaminya yang meninggal sebelumnya gitu. Begitu. Masalah pembahasan meninggal, warisan itu adalah setelah meninggal. Ada yang mewarisi, masih hidup orangnya, masih hidup setelah yang mewarisi itu. Ada yang diwarisi berupa harta, ada yang mewarisi berupa orang yang ditinggal mati, ada pewaris berupa si mayit. Itu aja. Tapi ini hasilnya cepat kan? Tidak perlu mikir. Tinggal ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suami dapat setengah kalau istrinya meninggal tidak punya anak. Kalau punya anak istrinya 1/4. Istri punya istri dapat 1/4 kalau suami meninggal ada anak. Anak suami ya, ingat ya. Ada anak suami. Tetapi jikalau anak tidak ada, kalau anak itu ada, maka istri itu 1/8. Sekali lagi, suami istri, suami dapat 1/4. Suami dapat setengah jikalau istri meninggal dan istrinya meninggalkan anaknya. Jikalau istri tidak punya anak maksud saya. Setengah untuk suami kalau istri tidak punya anak. Kemudian 1/4 untuk suami jikalau istri itu punya anak. Baik anak bersama dia selaku suaminya atau anak yang suami pertamanya yang meninggal atau cerai atau apalah. Intinya anak istri itu. Bukan fokus ke, jangan salah paham. Oh, belum kita punya anak ini katanya. Padahal istrinya ada, dia punya anak. Walaupun dia ikut suami gitu loh. Masih hidup itu anaknya contoh ya. Kecuali sudah tidak ada lagi, made sudah meninggal. Kalau istri, 1/4 untuk istri kalau suami tidak punya anak. Meninggal ya, meninggal. Kemudian 1/8 untuk istri kalau istri punya, 1/8 untuk istri kalau suami meninggal ada anak. Nah itu perbedaannya, setengah, 1/4, 1/4, 1/8. Dibagi dua begitu aja. Perbedaan bagi untuk para suami dan istri. Yang tadi sebelumnya kita bahas tentang apa ya? Pembahasan seputar anak-anak kita, anak putra putri kita. Abi, nggak bisa. Nggak apa-apa. Gimana cara simpennya? Nggak usah simpan dulu. 6. Itu ayat yang ke-12 ini. Tapi ingat, mim ba'di wasiyati tusuna biha audain. Setelah wasiat yang kalian wasiatkan dengan wasiat tersebut atau utang. Ini utang yang diakhiri. Padahal yang dituntut sekali kan utang. Tapi wasiat yang diawali di sini kenapa? Kata para sebagian penjelasan para ulama, karena wasiat jangan disepelekan. Bahkan wasiat kan ini semua ini, dia ada beberapa ayat di ayat ini, di ayat yang ke-11 itu dia bilang, yang 11 itu Allah mengatakan mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-12
Mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Kemudian di bawahnya mim ba'di wasiyati tusuna biha audain. Yang disebut ada wasiat, ada utang. Ada 3 kali. Ada 3 kali. Ada 4 kali di ayat yang berkaitan dengan ayat 11 sama ayat 12 ini. Ayat 11 sama ayat 12 ini ada 4 kali dijelaskan tentang setelah wasiat dan setelah utang. Dengan teks yang berbeda. Teks yang pertama itu mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Dia yang mewasiatkan. Kemudian yang kedua mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Mereka itu istri mewasiatkan atau punya utang istri. Kemudian yang ketiga lah mim ba'di wasiyati tusuna biha audain. Wasiat yang kalian para suami wasiatkan dan utang kalian wahai suami. Kemudian yang keempat, mim ba'di wasiyati yusa biha audain. Dia yang mewasiatkan atau dia yang utang. Ya, begitu ya. Begitu. Itu masalah suami istri. Sekarang lanjutan ayat di ayat 12 itu pembahasan yang berkaitan dengan wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun. Ya. Sekarang jikalau ada seorang laki-laki, ya, jikalau ada seorang laki-laki yuratu, laki-laki yuratu yang diwarisi, otomatis laki-laki yang meninggal. Dengar ya, pahami dulu. Rajulu yuratu, seorang laki-laki yang diwarisi, berarti laki-laki yang meninggal. Kalalatan. Nah, apa artinya kalalah di sini? Apa artinya kalalah yang pernah saya dengar, Umar? Sudah lupa? Kalalah itu adalah man laisa lahu furu'un wa man laisa lahu usul. Man laisa lahu ibnun wa bintun wa man laisa lahu abun wa ummun. Ila akhirih. Hatta al-a'la wa tasufla. Yang ndak punya furu' sama usul. Ndak punya anak, ndak punya ibu maksudnya. Itu kalalah. Ada laki-laki yang meninggal, ibunya sudah ndak ada, bapaknya ndak ada, anaknya ndak ada. Anak ndak ada. Otomatis ndak ada yang asobahin gitu maksudnya. Iya kan? Yang asobah itu kan pihak laki-laki. Usul furu kan? Ama, anak, dan seterusnya ke bawah. Dari laki-laki. Awim ra'atun atau wanita dengan kasus yang sama. Awim ra'atun tu rasu kalalatan juga. Meninggal itu perempuan, ndak dia punya bapak, ndak dia punya ibu, ndak punya anak gitu loh. Tapi dia punya harta. Dalam keadaan kalalah. Walahu akhun au ukhtun. Dan dia ini punya saudara atau saudari. Tetapi ini saudara tuh saudari seibu aja Umar. Si dia kan seuyat. Si dia contoh meninggalkan uang 100 juta. Nggak ada anak, nggak ada ibu, nggak ada bapak nih. Tapi punya saudara atau saudari seibu aja. Uyat, si dia bilang. Uyat. Saudari seibumu kan? Berapa aja dapat? Ingat, tidak ada anak, tidak ada ibu, tidak ada bapak. Uyat doang si dia punya nih. Saudara. Ada saudari seibu. Saudara si ibu. Saudara-saudari seibu sama saja. Kalau saudara sebapak, beda. Sama saudara kandung. Nanti mislu hadil unsayain nanti.
Tapi kalau saudari seibu khusus ayat ini, falikulli wahidin minhumas sudusu. Berarti di setiap mereka itu ada 1/6. Jadi uyat mau 1/6. Tapi syarat apa tadi? Tidak ada anak, tidak ada ibu bapak. Ada Uyat sama Fatimah, misalnya saudari si deh. Ada Fatimah, seibu. Lahirlah Fatimah Malik, misal saudari seibu. Kan saya Uyat. Mereka sama-sama masih 1/6. Uang saja 100 juta. 1/6. Bagi 6, 100 juta itu. Pira juta, jadi 1 juta pira lah, 100 misalnya. Sebegitu mereka dapat. 1/6. Mau cowok maupun cewek. Nah ini nih lanjut lagi nih. Fa in kanu aktsara min dalika fahum syuraka ufit tulut. Nah ini. Jikalau mereka saudara-saudari seibumu itu banyak dari 2 orang itu, ada 3. Kalau 2 mau cowok-cowok sama masing-masing 1/6. Mau cewek-cewek sama 1/6. Tapi ada dia 3 nih. Muncul nongek lagi sikit. Baru aja ngunin. Tapi mustahil saja muncul lagi kan. Karena sudah tidak ada ibu kan ceritanya. Tapi saatnya ada 3. Apa kata Allah? Fa in kanu aktsara min dalika. Jikalau mereka itu lebih banyak daripada 2 itu. Fahum syuraka afis tulus. Kurang mereka dapat. Maka mereka berserikat dalam 1/3. Yang tadi itu masing-masing 1/6. 2 orang nih. Uyat sama Fatimah. Ada Uyat, ada Fatimah, ada Ali misal. 1/3 mereka bagi 3. Kalau 10 juta aja bagi 3. 3 juta jadinya. Min ba'di wasiyati yusa biha audain. Setelah wasiat yang diwasiatkan dengan wasiat atau dain ghaira mudar, tanpa memberatkan. Ada kaidah tadi, al jumlah ba'da nakirah, jumlah ba'da nakirah itu naat katanya. Jumlah ba'da ma'rifat apa? Al jumlah ba'da ma'rifat. Al jumlah ba'da ma'rifat itu Singa Numi dekat hal. HP mata dia Hania. Contoh. Lihatin Nabi. Rajulun yadhabu. Cara menterjemahkan adalah seorang laki-laki yang pergi. Karena rajulun. Tapi kalau ar-rajulu yadhabu, laki-laki sedang datang. Hal keadaan. Itu katanya dalam Tapi kok menterjemah. bisa kayak gini? Lihat itu Bi. Maf'ul mutlak. Apaan dia? Belajar aja. Cek aja semua. Gaira mudar, Me, gantian tanpa nih. Yo. Gantian. menyusahkan ahli waris. Wasiyatan minallahi wallahu alimun halim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maha halim, maha halim, maha lembut. Sekarang ayat yang ketiga. Umi lihat ya. Lihat ini. Di ayat terakhir surat An-Nisa. Yastaftunaka, mereka minta fatwa kepada Muhammad. Qulillahu, katakanlah Allah yuftikum, memberikan fatwa kepada kalian, menjelaskan fil kalalah, tentang al-kalalah. Gak ada strawberry kan? Berarti kalalah itu adalah Strawberry.
Wa huwa mata man laisa walad wa man laisa walid. Laisa lahu walad, laisa lahu walid. Umi Itu pinjam. kalau Pinjam main game. Ayo Umi. Jangan pakai Umi. Abang itu. Uma lagi make. Di mana kakak pakai tadi? Kakak pakai yang mana? ini meruun. Warna apa Umi? Ini meruun halaka. Jikalau seseorang itu meninggal, laisa lahu waladun, tidak punya anak, walahu ukhtun, dia punya saudara, saudari. Umi ya. Ini saudari yang di ayat 176, maksudnya saudari kandung atau saudari sebapak. Tapi kalau saudari seibu tadi sudah. Kalalah itu seperti 6 tadi itu. Kalau banyak lebih dari 2 Warna hitam. itu sama bareng sepertiga. Bukan gitu Umi. Falahan nisfu ma taraka. Maka baginya ada setengah apa yang dia tinggalkan. Umi pinjam ah. Illam yakun laha walad wa huwa yarithuha. Illam yakun laha walad. Umi ke rumah. Dan laki-laki akan mewarisinya, mewarisi wanita yang meninggal. Kebalikan, jikalau wanita itu tidak punya anak. Saudara bertini. Ini Umi udah kakak mati ini. Fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma taraka. Jikalau Ya kalau di blok. semuanya. Kontrol itu blok semua. Ini ya warnanya Pak. Jikalau Atur warna Pak. saudari itu ada 2, falahuma thulutsani mimma taraka. Maka dia mendapatkan 2/3 dari apa yang dia tinggalkan. Jikalau lebih dari 2, wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa walidzakari mithlu hadzal unsayayn. Jikalau mereka itu saudara ada laki-laki, ada perempuan, maka seperti lidzakari mithlu hadzal unsayayn. Maka bagi laki-laki seperti 2 bagian anak perempuan. Nanti jadi warna biru semua. Allah yubainullahu lakum an tajillu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu semua Allah tajillu agar kalian tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu Maha mengetahui. Nah, 3 ayat ini ikhwatal iman rahimanallahu yang harus kita hafal dan pahami serta baca tafsirnya jelasin. Karena kitab warisan, penjelasan warisan, ilmu faraid, ilmu warisan, itu semua istimbat mengambil hukum dari 3 ayat ini. Dan jelas dari hadis-hadis yang sahih juga. Udah kakak matiin kotanya. Yang perlu kita ketahui bersama. Kemudian Wow. Black block. untuk mengetahui biar Warna biasa aja mana? memudahkan kita dalam mempelajari ilmu warisan, Warna biasa aja mana? ya. 3 ayat ini. Ingat, ayat 11 dan 12 An-Nisa sama ayat 176 An-Nisa. 3 ayat ini insya Allah paham ini, praktekkan dengan ayat ini, kemudian jelaskan, tahu, insya Allah Allah akan memudahkan kita dalam menjelaskan masalah warisan. Tentu pahami ayat, tadabburi ayat ini sama dengan yang berkaitan dengan tafsir atau pembahasan hadis yang mendukung. Ikhwatal iman rahimanallahu alaikum. Bukain. Umi. Bukain. Untukku. Kemudian
warisan, rukun waris ada 3. Al-muwarris, yang mewariskan, yang mewarisi maksudnya mayit itu. Al-waris berarti pewaris. Berarti orang masih hidup setelah meninggalnya al-muwarris. Al-haqqu al-mawrus, harta peninggalan. Penyebab warisan itu ada 3 juga. Nikah, akad yang benar. Penuh tadi laptopnya. Kedua, nasab, Dia rusak ya suaranya laptop. keturunan. Dia rusak suaranya. Nggak bisa. Coba nyalain. Tadi kakaknya. Nyalain coba. Hah? Kayak gimana di suaranya? Coba. Iya suaranya. Kemudian perwalian. 6. Penghalang waris juga, perbudakan, membunuh tanpa dasar, perbedaan agama. Oke, kita akan lanjut di kemudian hari. Itu adalah murajaah kita ayat yang 3 ayat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.